Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok Bismillah. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, semangat. Oke, masih kurang semangat ya kedengaran. Kita ulangi sekali lagi. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, semangat. Oke, luar biasa ya. Baik anak-anak, sebelumnya Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Adi, kemana Adi? Ada? Adi tidak terlihat. Adi izin ya, baik. Antonov, ada? Izin juga, ya baik kalau gitu. Yang lain hadir semua ya? Yang lain hadir, alhamdulillah. Baik. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari itu Allah kasih kemudahan untuk kita memahami pelajaran yang akan kita pelajari pada saat ini. Baik, silahkan Ayoga untuk memimpin doa. Baik, sebelum kita lakukan pembelajaran, mari kita berdoa dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ayoga yang sudah memimpin doa. Sekarang, sebelum kita lanjut ke materi, kemarin kita sudah belajar yaitu tentang bahasa Arab, pengantar bahasa Arab. Anak-anak, siapa yang masih ingat di sini apa itu bahasa Arab? Boleh angkat tangan? Ya, silahkan. Zulfa, silahkan. Apa itu bahasa Arab? Bahasa Al-Quran, luar biasa. Betul sekali. Oke, alhamdulillah. Berarti apa yang kita pelajari pada pekan kemarin masih diingat ya. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan, yaitu kita akan membahas yaitu tentang al-kalimah, yaitu kalimat ya. Baik. Al-kalimah. Nah, anak-anak, dalam bahasa Arab itu ada namanya kalimah. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu biasa kita sebut dengan apa? Kalimat. Ya. Nah, dalam kalimat ini ya itu tersusun dari beberapa bagian ya. Tersusun dari 3 bagian. Apa? Yang pertama ada namanya isim, ada namanya fiil, ada namanya huruf. Oke, baik. Yang pertama adalah isim ya. Kedua, fiil. Yang ketiga adalah huruf. Baik. Nah, karena kalimat itu terdiri dari 3 bagian, ya. Sebelum kita lanjut, ya kita harus tahu dulu apa itu isim. Ada yang tahu apa itu isim? Pernah dengar? Isim adalah kata benda, pinter. Kata benda ya. Nah, kalau isim kata benda, maka fiil itu adalah kata kerja ya, kata kerja. Nah, karena fiil itu adalah kata kerja ya, maka yang namanya kerjaan itu tidak luput dari namanya waktu ya. Apa saja? Itu ada waktu yang telah lalu atau telah berlalu. Yang kedua adalah waktu yang akan datang ya. Waktu yang akan datang. Dan yang terakhir ada namanya perintah atau waktu yang akan datang ya. Nah, baik. Nah, itu tadi fiil adalah kata kerja ya. Nah, selanjutnya itu ada juga huruf. Apa itu huruf? Huruf adalah kata sambung. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia, huruf itu adalah kata
Kata sambung. Tahu apa itu kata sambung? Tahu ya, Masya Allah. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke ciri-cirinya, ya. Oke. Nah, kita sudah mengetahui 3 definisi ini ya. Ada isim, ada fiil, ada huruf ya, yang ketiga. Nah, selanjutnya agar kita nanti mengetahui mana itu isim ketika kita membaca Al-Qur'an atau mungkin ketika kita berbahasa Arab, kita harus mengetahui ini tanda-tanda isim itu apa, tanda-tanda fiil itu apa. Kita harus ketahui dulu ya. Oke, baik. Setelah kita mengetahui definisinya, maka kita sekarang ciri-cirinya. Ya. Yang pertama, tanda isim yang pertama itu ada namanya nanti kasroh ya. Jadi isim itu bisa berharakat kasroh. Kasroh itu apa? Berbarisnya di bawah ya. Tanda pertama. Nah, terus tanda kedua adalah nanti bisa berakhiran tanwin ya. Tahu tanwin? Nah, itu dhammatain atau kasrotain, fathatain itu namanya tanwin ya. Tanwin. Nah, ya. Dan selanjutnya yaitu bisa diawali dengan alif lam. Ya, ditandai dengan alif lam ya. Nah, ini adalah tanda-tanda dari isim ya. Nah, selanjutnya yaitu adalah fiil. Apa tanda-tanda dari fiil? Yang pertama adalah bisa dimasuki oleh, jadi tanda-tanda fiil itu bisa dimasuki oleh kata qad ya. Qad itu artinya dalam Al-Qur'an adalah sungguh-sungguh ya. Atau bisa juga nanti ada tak taknis ya. Tak taknis itu adalah tak yang berharokat sukun di akhir ya. Nah, terus berkaitan juga dengan waktu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu dari tanda-tanda fiil ya. Nah, sekarang yang terakhir adalah tanda-tanda dari huruf ya. Nah, kalau untuk huruf ini itu tidak memiliki tanda ya. Nah, baik. Nah, ini tadi ada 3 pembagian dalam kalimat, yaitu ada isim, fiil, huruf, dan ada beberapa cirinya juga ya. Nah, oke, kita lanjut ke contoh dari isim ya. Contoh dari isim yaitu ada, misalkan kalau kita melihat di sekitar kita ada namanya kitabun, itu kitab ya. Ada kitabun ya. Nah, terus ada juga contoh dari isim, ada bisa kita permasukkan alif lam, alkitab, al-kitabu. Nah, dari 2 contoh ini terdapat ciri-cirinya. Yang pertama yaitu adalah ada tanwin. Nah, ini namanya tanwin ya. Terus yang kedua ada alif lam. Nah, kalau misalkan nanti ketika membaca Al-Qur'an atau membaca hadis bisa dilihat atau membedakan mana isim, mana fiil, mana huruf ya. Nah, selanjutnya kata kerja ya. Contoh dari kata kerja yaitu yang pertama ya, kalau misalkan ada namanya kita di kelas duduk, jalasa ya. Jalasa. Jalasa. Jalasa itu apa artinya? Duduk. Nah, tapi ini karena bersifatnya lampau atau telah berlalu, maka artinya telah duduk. Nah, itu ya. Jadi berkaitan dengan waktu. Kalau misalkan waktunya sekarang atau sedang, ditambahkan ya di awalnya menjadi ya jelisu. Nah, ya. Jadi ini artinya telah duduk, sedangkan ya jelisu artinya sedang atau akan duduk ya. Nah, bercirikan dengan waktu ya. Nah, terus selanjutnya huruf itu seperti apa sih ya? Kita bahas sekarang. Nah, huruf itu gampang sekali ya. Kalau misalkan huruf itu tahu huruf jar? Tahu huruf jar di ilmu nahu? Oke, baik, coba kita bahas ya. Apa saja itu huruf? Ya, ada waw, ya, ada fi, ada
summa, min, ya. Nah, jadi seperti itu ya. Huruf adalah kata sambung, yaitu seperti huruf wawu, fi, summa, dan min, dan banyak yang lainnya juga ya. Nah, oke, baik. Bagaimana anak-anak, apakah bisa dipahami apa itu isim, apa itu fiil, apa itu huruf? Bisa. Bisa ya. Coba kita ulangi tadi, tanda dari isim apa? Bisa berharokat tanwin. Bisa juga diawali dengan alif lam. Ya, itu tadi. Terus yang fiil berkaitan dengan waktu. Waktu apa saja? Waktu lampau artinya telah berlalu. Terus yang selanjutnya sedang atau akan datang. Ya, nah jadi seperti itu ya. Oke, baik. Anak-anak, sebelum Bapak tutup pembelajaran hari ini, Bapak ingin kasih latihan dulu yang berupa nanti ada kertas ya. Nah, nanti di sini Bapak sudah menuliskan beberapa kata yang mana nanti pilih satu persatu, ambil ya, dan sebutkan. Misalkan wow berarti isim atau fiil atau huruf, ya tinggal disebutkan huruf gitu ya. Nah, jadi seperti itu, bisa dipahami? Oke, baik. Ini Bapak akan masukkan ke sini ya. Oke, yang pertama kita dari sebelah kiri dulu. Teh Zulfa, boleh? Ambil berapa? Ambil satu saja. Oke, apa jar? Teh Melda, Teh Silva, boleh silakan diambil. Oke, Teh Zulfa boleh maju ke depan ya biar lebih seru gitu. Silakan sebutkan kata apa yang ada di potongan kertas itu. Jadi yang Bapak dapat di sini ada mistoratun, penggaris. Nah, penggaris. Penggaris itu masuknya isim, fiil, huruf. Penggaris masuknya ke isim. Kenapa masuknya ke isim? Karena Ditandai? di sini ada ditandai dengan tanwin. Tanwin. Bagus, pinter. Oke, baiklah, silahkan duduk lagi. Oke, selanjutnya apa jar, boleh maju ke depan. Kata apa itu apa jar? Fi. Apa artinya fi? Di dalam. Oke, dia atau bisa di dalam. Di itu termasuknya isim, fiil atau huruf? Huruf. Kenapa huruf? Karena kata penghubung. penghubung, pinter. Oke, terima kasih Pak Jar. Boleh silahkan duduk. Oke, terakhir. Teh Melda, silakan. Kata apa itu Teh Melda? Mimhatun, Apa itu artinya mimhatun? menghapus. Penghapus. Isim, fiil atau huruf? Ini masuknya ke dalam isim Kenapa isim? karena terdapat tanwin. Tanwin, pinter. Betul sekali. Ya, boleh silakan duduk Teh Melda. Oke, baik anak-anak. Alhamdulillah setelah Bapak memaparkan apa itu isim, fiil, dan huruf, ternyata alhamdulillah mudah sekali untuk dipahami. Jadi Bapak akan cukupkan ya, dan anak-anak nanti di rumah ya jangan lupa untuk mengulangi pembelajaran kembali agar apa yang dipelajari pada hari ini itu tetap untuk bisa dipahami ya. Baik, mungkin Bapak cukupkan. Syukron wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.